Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan atau disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem pernapasan pada manusia berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan adalah bagian dari dalam tubuh yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penukaran udara selama proses pernapasan terjadi. Udara pertama kali masuk melalui rongga hidung. Udara akan masuk melalui rongga hidung menuju faring. Di dalam rongga hidung, udara yang masuk dari hidung berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut ini memiliki fungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Setelah udara masuk melalui rongga hidung, udara akan masuk melalui faring ataupun tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang. Yang pertama cabang saluran pernapasan, yang kedua saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang tenggorokan. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Setelah udara masuk melalui faring, udara akan masuk melewati laring ataupun pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Setelah udara masuk melewati laring, udara akan masuk menuju trankea. Setelah masuk dari laring, udara akan masuk menuju ke trankea. Trankea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pita. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa, terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Setelah udara masuk dari trankea, udara akan menuju ke bronkus. Fungsi atau bronkus ataupun cabang batang tenggorokan. Setelah udara masuk dari trankea menuju ke bronkus ataupun cabang batang tenggorokan. Fungsinya dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar menuju paru-paru. Struktur dan batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan. Nah, seperti ini. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lain yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi, cabang-cabang kecil yang menuju ke dalam paru-paru. Disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Alveolus terletak di bagian terkecil daripada bronchiolus. Setelah itu, udara akan masuk ke paru-paru. Paru-paru berada di
dalam rongga dada bagian atas, di samping paru-paru dan tulang rusuk seperti ini. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Sekian.